Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI ND, terima kasih masih terus bersama kami di Florata pagi ini. Dan pendengar, kita akan mengangkat sesi wawancara di pagi ini bersama dengan Ibu Francisca Dolonaga sebagai anggota KPU Kabupaten ND. Dan di pagi ini kita akan membahas tentang jelang Pilkada 2024, bagaimana KPU ND lakukan BIMTEK kepada KPPS Kabupaten ND. Dan tentunya di pagi ini kita bersama dengan narasumber kita Ibu Ansi Naga ya sebagai anggota KPU Kabupaten ND. Dan pendengar, di pagi hari ini seperti apa nanti tentang bimbingan teknis yang dilakukan oleh KPU ND. Kita sudah bersama dengan Ibu Ansi. Kita langsung saja sapa. Selamat pagi, Ibu Ansi. Selamat pagi Kakak Engel, iya. Baik, selamat pagi, salam sehat Ibu. Ya, salam sehat juga untuk semua pendengar RRI ND. Baik, terima kasih sudah bersama dengan Pro 1 RRI ND di pagi hari ini. Dan pastinya KPU sudah bekerja keras ya selama ini dalam jelang Pilkada 2024 yang memang sudah 1 minggu lagi nih ya Ibu Dansi. Iya, iya, benar sekali Kakak Angel ya. Baik. Nah, Ibu terkait dengan pilkada nanti seperti apa yang dilakukan oleh KPU dalam bimbingan teknis bersama dengan KPPS seluruh Kabupaten ND. Bagaimana persiapannya dan apa yang dilakukan seperti itu? Oh iya, baik. Terima kasih Kakak Angel, semua masyarakat RRI pendengar pagi ini yang sempat mendengar RRI. Untuk kegiatan BIMTEK sebenarnya KPU Kabupaten ND itu sudah laksanakan dari tanggal 11 sampai 13 kemarin. Iya. Bertempat di Aula Bina Kerahiman di Jalan Wirajaya ND. Mm-mm. Yang diundang itu semua PPK. Jadi satu PPK, satu kecamatan itu 5 orang PPK, semua diundang. Iya. Jumlahnya semua 105 orang yang mengikuti BIMTEK waktu itu di tanggal 11 sampai 13. Baik. Bimbingan teknis ini lebih kepada bagaimana proses pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara, serta tata cara pengisian berita acara Mm-mm. dan sertifikat untuk Pilkada Serentak 2024. Kalau kita berbicara terkait pemungutan dan penghitungan suara, Mm-mm. maka lebih kepada bagaimana peran KPPS, apa saja yang menjadi tugas KPPS dalam pelaksanaan hari H, yaitu tanggal 27 November 2024 nantinya. Iya. Persiapan ataupun kegiatan yang dilakukan oleh KPPS itu yang pertama itu kegiatan persiapan. Jadi Baik. di tahapan kegiatan persiapan ini KPPS melakukan pengumuman, Kakak Angel, melakukan pengumuman hari, tanggal dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada semua masyarakat di wilayah TPS itu. Ya. Mm-mm. Yang berikut KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara itu formulirnya namanya C pemberitahuan. Iya. Ya, jadi KPPS membagikan C pemberitahuan itu kepada masyarakat pemilih. Itu Mm-mm. dilakukan paling lambat 3 hari sebelum hari H. Baik. Ya, Iya. yang berikut persiapan itu terkait dengan penyiapan TPS, Kakak Angel. Jadi Mm-mm. tentunya pembuatan TPS itu syaratnya itu harus mudah dijangkau atau aksesibel. Iya. Artinya pemilih disabilitas juga bisa Mm-mm. tidak menghalangi mereka untuk memilih. Baik. Dan lokasi TPS itu juga dibuat di ruang terbuka ataupun ruang tertutup seperti ruangan atau gedung sekolah, termasuk halaman juga. Terus Mm-mm. bisa di balai pertemuan masyarakat. Mm-mm. Terus bisa di ruangan ataupun gedung tempat pendidikan. Bisa juga di gedung atau kantor milik pemerintahan atau non pemerintahan. Iya.
Nah, tapi tidak boleh dibuat di dalam ruangan tempat ibadah atau halaman tempat ibadah itu dilarang, itu tidak boleh. Oke, baik. Terkait dengan Kalau terkait dengan ukuran TPS itu Mhm. paling paling kurang panjangnya 10 meter, lebarnya 8 meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi ya, dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. Tentunya pembuatan TPS ini harus sudah selesai paling lambat 1 hari Iya, sebelum hari H. Itu artinya tanggal 26 itu harus sudah selesai Kakak selesai. Angel, Baik. pembuatan TPS-nya. Mhm mhm. Nah, terus, dalam pembuatan TPS juga tentunya harus mendapat izin terlebih dahulu, ya. Iya. Dari misalnya apakah pengurus, pimpinan, ataupun pihak lain yang berwenang terhadap Mhm. tempat yang mau kita jadikan, TPS itu. Iya, baik. Ya. Mhm. Yang berikut juga Kakak Angel, KPPS itu harus memastikan, bahwa pengumuman daftar pasangan calon dan daftar pemilih itu sudah ditempel, ya. Oke, Mereka iya. harus menempelkan itu di, Papan. luar halaman TPS. Mhm. Selain itu tugas KPPS juga sebenarnya banyak Kakak Angel, tugas KPPS, Iya, ya. betul. Nah, jadi selain itu juga mereka harus mengecek setiap perlengkapan, pemungutan dan penghitungan suara serta, apa namanya, perlengkapan lainnya. Mhm. Seperti misalnya kotak suara, bilik suara, surat suara, alat coblos, Iya. sampul ataupun kelengkapan lainnya itu sudah harus diterima oleh KPPS paling lambat H-1, ya. Mhm. Paling lambat 1 hari sebelum hari H itu sudah harus berada di TPS. Nah Baik. Iya, Ibu nah mhm. ya, ya. Nah, terus saya jelaskan satu kali supaya bisa ini, ya. Baik, ya. Nah, terus, untuk waktu pelaksanaan, Kakak Angel, jadi Mhm. waktu pelaksanaan di TPS itu, proses pemungutan suara itu dimulai dari jam 7 pagi Mhm. sampai dengan jam, 1 siang. Itu pemungutan suara. Nanti dilanjutkan dengan penghitungan suara, ya. Jadi penghitungan Mhm. suara itu kalau di ketentuan itu jam 1. Iya. Jam 1 siang sampai dengan selesai di waktu di hari yang sama, Kakak Mhm. Angel. Mhm. Jadi kalau seandainya belum selesai di hari yang sama, bisa dilanjutkan sampai dengan jam 12 siang besok harinya. Artinya jam 12 siang, di tanggal 28, Baik, ya. iya. Kalau untuk pengaturan saksi, Kakak Angel, Mhm. kalau untuk pengaturan saksi itu, saksi harus menyerahkan surat mandat. Ya, Iya. ketika saksi datang ke TPS untuk mengawasi, saksi harus membawa surat mandat yang ditandatangani oleh pasangan calon. Mhm. Dan saksi yang boleh masuk ke TPS itu, kan saksi itu ketentuannya 2 orang. Iya iya. Ketentuannya 2 orang, tetapi saksi yang boleh masuk ke TPS itu hanya 1 orang. Mmm. Jadi satu saksi itu, dia bisa menjadi saksi untuk satu peserta pemilihan, misalnya 1 orang dia hanya untuk, pemilihan gubernur saja, ataupun pemilihan bupati Bupati saja. oke, baik. Nah, tapi satu saksi juga dia bisa menjadi 2 peserta pemilihan. Artinya saksi yang sama, dia bisa menjadi saksi untuk, pemilihan gubernur, Mhm. sekalian menjadi saksi untuk pemilihan bupati kalau seandainya partai pengusungnya itu sama atau linear, ya. Mmm. Mhm Ya, mhm. mhm. Dan saya juga mau sampaikan semoga, hal ini juga didengar oleh, tim pasangan calon juga, Kakak Angel. Jadi Iya. kalau untuk ketentuan saksi itu dia tidak boleh mengenakan atau membawa, atribut Mhm. kampanye Mhm. yang, memuat nomor, nama, foto pasangan calon ataupun calon sendiri, Mhm. simbol ataupun gambar parpol, atau mengenakan seragam, Iya. ya, Mhm atau mhm. atribut lainnya yang, memberikan kesan mendukung atau menolak peserta pemilihan tertentu. Iya. Ya, begitu Kakak Angel, iya. Baik.
Iya, selama mengikuti bimbingan teks ini juga Ibu Ansi, mungkin ada hambatan yang terjadi atau seperti apa yang dilakukan? Apakah ada kendala yang dihadapi oleh KPU dalam menyelenggarakan BIMTEK yang terjadi kemarin? Oh iya, jadi kami kan BIMTEK-nya 3 hari Kakak Angel, dari tanggal Iya, 11 sampai 13. 13. Jadi ya artinya kalau dilihat dari sisi waktu sudah sangat cukup ya, Mhm, mhm. sudah sangat cukup sehingga PPK kami bisa apa namanya, menerima secara baik, dan di tanggal 14 sampai 20 hari ini itu jadwal BIMTEK untuk di tingkat kecamatan Kakak Angel ya. Mmm, Jadi baik. sejauh ini tidak ada halangan apapun, kami bisa menjalankan ketentuan yang berlaku, sudah sesuai dengan itu, ya. Iya. Nah, kita juga mau tahu ya Ibu Ansi, bagaimana KPU untuk menjamin transparansi dan juga netralitas KPPS selama proses pilkada nanti di tanggal 27 November. Iya, jadi Kakak Angel begini, Mhm, di proses penghitungan suara itu, untuk baik pemilu ataupun pilkada, iya, sudah sangat KPU itu secara berjenjang sudah sangat transparansi dalam mhm, menyampaikan hasil hasil. Eee, Kami itu di proses pemungutan dan penghitungan suara itu langsung bisa diketahui oleh semua masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Ende juga bisa langsung tahu ketika mengakses nanti yang namanya link info pemilu, ya. oke Bisa baik, bisa langsung mengaksesnya di situ, di info pemilu. mhm, Tentunya proses itu yang terjadi dari TPS, eee, kami mempunyai aplikasi yang namanya Sirekap itu, oke namanya Sirekap, Sirekap, mhm, sehingga dan di TPS nanti Kakak Angel diberikan kesempatan kepada baik itu saksi, mhm, baik itu pemilih sendiri, baik itu pengawas, artinya semua masyarakat bisa langsung memfoto hasil pemilihan itu sendiri. Jadi mhm. sudah sangat transparan dan semua masyarakat bisa bisa mengaksesnya, apalagi diberi kesempatan untuk bisa memfoto hasil pemilu, hasil pemilihan, ya. Oke, ini salah satu strategi ya Bu ya yang dilakukan oleh KPU dengan Iya. aplikasi Sirekap tadi? Sirekap itu yang berprosesnya petugas KPPS kami, Oke, tetapi mhm. masyarakat bisa mengakses hasil ataupun melihat hasilnya itu melalui linknya info pemilu, ya. Baik, baik. Iya. Selain itu dengan, apa yang menjadi langkah-langkah yang diambil oleh KPU Ibu Hansi terkait dengan, mengevaluasi hasil kerja BIMTEK ataupun, KPPS nantinya untuk memastikan bahwa mereka siap dalam menghadapi pilkada di tanggal 27 November nanti? Ya, jadi begini, artinya bahwa setiap yang terjadi di setiap, baik itu pemilu ataupun pilkada, itu tentunya akan menjadi evaluasi untuk pemilu ataupun pilkada yang saat ini. Iya, Sehingga apa yang dilakukan hari ini tentunya itu menjadi evaluasi yang kemarin, sehingga mhm, pilkada kita kita berharap bahwa pilkada 2024 ini akan lebih baik dari bentuk apapun, mhm. apakah dari proses, mekanisme maupun hasil. Karena begini Kakak Angel, Iya, kita bandingkan dengan apa namanya, Sirekap yang 2024 kemarin yang pemilu, ya mhm, banyak guncingan-guncingan di luar bahwa hasilnya tidak akurat. Sehingga dari catatan-catatan yang disampaikan iya, itu, mhm. KPU selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik, sehingga diharapkan Sirekap kali ini bisa bisa lebih baik dari pemilu 2024 kemarin Kakak Angel. Oke, baik. Iya.
Baik, ya terima kasih ya Ibu Ansyi atas informasinya terkait dengan, Iya, sama-sama Kakak Angel, ya. persiapan dan juga bimbingan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten ND terkait, pilkada nanti di tanggal 27 November. Dan Ibu Ansyi mungkin ada, saran ataupun harapan yang disampaikan? Oh iya, baik. Eh, jadi kami ingin menyampaikan kepada semua masyarakat Kabupaten ND, Iya, pendengar RRI pagi ini, mhm, jangan lupa ke TPS tanggal 27 November 2024. iya, Gunakan hak suara, gunakan hak suara Anda karena suara Anda itu yang akan menentukan masa depan ND 5 tahun ke depan. betul. Kami berharap, jangan golput, ya, karena golput itu bukan pilihan. 1 menit untuk mencoblos, 1 suara untuk memilih pilihan Anda, 5 tahun untuk tentunya untuk masa depan ND. Kita berharap, pilkada 2024 bisa berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Amin, ya. Baik, mantap dan luar biasa. Terima kasih Ibu Ansyi Iya, atas terima informasi dan kasih, juga selamat pagi kesempatannya. juga Kak Angel, Iya, ya. salam sukses selalu Ibu, selamat pagi. Baik pendengar Pro 1 RRI ND yang masih terus bersama kami di pagi hari ini itu tadi terkait dengan apa yang dilakukan oleh KPU dalam jelang pilkada ya di tanggal 27 November 2024 nanti yang memang sudah bekerja keras terkait dengan bimbingan teknis kepada KPPS Kabupaten ND. Tentunya ini menjadi hal yang luar biasa yang dilakukan oleh KPU dalam jelang pilkada 2024. Kami masih punya topik satu ya pendengar di pagi hari ini terkait dengan pendampingan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan ataupun PATMI cabang NTT ya. Dengan Dokter Asep nanti kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI ND kanal informasi dan inspirasi.